Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kuy, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita manhwa Raja Neraka part ketiga. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, admin ingatkan kembali untuk menekan tombol like dan subscribe-nya agar admin tetap semangat mengupload videonya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke alur ceritanya. Di awal cerita, terlihat Ganzong yang sedang berkeliling mencari alamat rumahnya. Sambil berkata di dalam hati, waktunya aku membalas keinginan terakhir pemilik tubuh ini. Menurut ingatan terakhir pemilik tubuh ini, dia hanya memiliki satu-satunya seorang adik wanita bernama Xiao. Mereka telah ditinggalkan sedari kecil oleh kedua orang tuanya. Dan mereka berdua adalah kakak beradik yang saling ketergantungan. Raja Neraka pun berkata, aku adalah orang yang tahu berterima kasih. Karena sekarang tubuhmu aku yang menempati, maka adikmu akan kuanggap seperti adikku juga. Oh, ini dia tempat tinggal kakak beradik ini. Namun tiba-tiba terdengar suara teriakan dari dalam rumah. Lepaskan aku, kakakku akan segera kembali. Dia telah menjadi seorang pelayar. Dia akan mengembalikan uang kalian. Aku mohon. Namun seorang rentenir itu berkata, apa yang bisa kuharapkan dari kakakmu? Walaupun dia telah menjadi pelayar, tapi dia hanya berpangkat warrior level 5. Apa kau pikir dia bisa menghasilkan uang dengan pangkat itu? Namun terdengar sebuah gebrakan dari luar rumah. Ramai sekali ucapnya. Apa kalian hanya berjumlah 4 orang? Ternyata kau yang datang, Ganzong. Baguslah. Bawa pergi adikmu dari sini. Sekarang rumah ini akan aku sita sebagai pelunasan hutangmu. Apalagi yang kau lihat, segeralah pergi dari sini. Namun Ganzong berkata, aku melihat berapa banyak pengalaman yang dapat kalian berikan jika aku menghajar kalian semua. Gansong pun menghajar rentenir itu dan membuat mereka semua bersujud memohon ampun. Gansong pun berkata di dalam hati, aku bisa saja membunuh mereka semua, tapi aku akan dapat masalah di sini. Lebih baik jika aku memanfaatkan mereka saja. Namun Gansong berkata, apa kalian tahu tentang black market? Tentu saja kami sudah terbiasa dengan tempat seperti itu. Apa ada hal yang perlu kami bantu, Tuan Zong? Ucap rentenir itu. Ganzong pun mengeluarkan sesuatu dari sistem penyimpanannya. Terlihat banyak harta rampasan dari pertempuran sebelumnya. Item-item ini aku dapatkan dari pertarunganku sebelumnya. Bawalah ke black market dan jual semuanya untukku, ucapnya. Rentenir itu pun terkejut dan berkata, kau mendapatkan ini semua dari satu penyerangan? Mungkinkah kau? Namun, belum habis dia bertanya, Gansong langsung menatapnya dengan tatapan yang tajam dan berkata, jangan terlalu banyak bertanya, lakukan saja perintahku atau kau akan mati di tanganku. Membuat rentenir itu ketakutan dan menutup mulutnya. Jangan cemas, ucap Ganzong. Aku tidak akan menghajarmu. Kau bisa gunakan uang itu untuk langsung membayar hutangku. Kau banyak sekali mendapatkan barang. Apakah aku bisa membantumu untuk menjualnya? Aku hanya akan mengambil 5% dari penjualan itu. Ganzong pun berkata, tentu saja, tapi kau tidak boleh mengatakan kepada siapapun jika kau memperoleh semua harta itu dariku. Kau mengerti? Tentu saja, saudara Zong, ucap rentenir itu. Rentenir itu pun segera pergi dari kediaman Ganzong. Dan kita diperlihatkan Xiao yang kesal pada kakaknya. Kenapa? Kenapa kau sangat lama, kakak? Aku sangat ketakutan. Ganzong pun langsung memegang kepala adiknya dan menenangkannya. Maaf, karena aku terlalu lama dan membuatmu cemas. Mulai saat ini, tidak akan ada lagi yang akan mengganggumu. Sin pun berpindah, memperlihatkan Ganzong yang berdiri di dekat Xiao yang terlelap dalam tidurnya.
Dengan tatapan tajam, Gansong berkata, "Ini sudah waktunya menjalankan rencanaku." Dengan dikelilingi cahaya merah kehitaman, Gansong merubah penampilannya. Seketika dia terlihat mampu membuka Dungeon. Ia pun mengecek level monsternya. Gansong berpindah tempat menggunakan Dungeon itu. Ia pun berkata, "Anggota asosiasi ada di sini. Mereka ingin menyegel tempat ini. Sebaiknya aku segera pergi. Lagi pula, aku sudah menyiapkan jebakan di Dungeon yang kubuat ini. Dan aku harus menyiapkan sarapan untuk Xiao." Sin pun berpindah, memperlihatkan suasana pagi hari yang cerah. Terlihat Gansong yang telah selesai memasak. Masakannya sudah siap, Xiao, ucapnya. Wajah Xiao pun terbelalak. "Kakak, apa ini? Apa kau mau meracuniku?" "Masakanmu terlihat seperti monster. Kau terlihat seperti orang yang berbeda." Namun tiba-tiba ada yang membuka pintu dan berteriak, "Big Boss Gansong, aku sudah menjual semuanya. Ini di dalam kartu ini sudah tersimpan uang 2 juta. Seketika juga Xiao berteriak kegirangan, "Kita kaya, kakak." Melihat ekspresi Xiao, sepertinya uang ini cukup banyak, ucap Gansong. Gansong pun berkata kepada rentenir itu, "Aku ingin mempercayakan satu hal lagi padamu. Jagalah Xiao, aku akan segera pergi ke Dungeon." Rentenir itu pun berkata, "Tenang saja bos, mulai saat ini aku adalah pelayan keluarga Gansong. Kalau begitu, untuk sekarang kau siapkan dulu sarapan, Xiao." Namun tiba-tiba Xiao berlari dan memeluk kaki kakaknya. Namun kakaknya berkata, "Tenanglah Xiao, kakak hanya pergi sebentar karena kakak ada urusan penting. Kakak berjanji padamu bahwa aku tidak akan lama di Dungeon. Aku pergi dulu, baik-baiklah kalian di rumah." Xiao pun berteriak, "Tenanglah kakak, kau tidak perlu cemas, aku akan menjaga sikapku dengan baik." Dengan tersenyum sinis, Gansong berkata di dalam hati, "Baiklah, waktunya aku pergi untuk memanen poin itu. Siapakah yang terjebak di dalam Dungeon yang aku siapkan?" Sin pun berpindah, memperlihatkan ruang santai para pelayar wilayah timur. Diperlihatkan Gansong dengan raut wajah yang kesal. "Aku tidak pernah menyangka bahwa aku sebagai Raja Neraka akan jatuh ke dalam hal yang seperti ini. Tidak ada satupun seorang pun pelayar yang mau satu tim denganku. Sialan, bagaimana aku bisa masuk ke dalam Dungeon itu nantinya?" ucapnya. Diperlihatkan seseorang berjubah ungu berkata kepada Gansong, "Warrior level 10, kau ingin bergabung bersama timku? Kau akan membebani kami nantinya. Sebaiknya kau segera pergi dari sini." Namun kapten tim itu berkata, "Kami memang memerlukan pelayar berlevel 10 yang memiliki kekuatan penyihir dan penyembuh, bukan sepertimu." Namun tiba-tiba salah seorang anggota tim itu berteriak, "Kapten, ada seseorang yang ingin bergabung dengan kita. Dia berlevel 10. Dia seorang wanita." Namun tiba-tiba kapten itu berkata, "Biarkan saja dia bergabung dengan tim kita. Lagian, aku suka membantu player lemah untuk naik level." Gansong pun memperlihatkan wajah konyolnya sambil berkata, "Sialan, hanya karena dia wanita kau menerimanya." Namun tiba-tiba ada seseorang yang mendekati Gansong dan berkata, "Apa kau mau bergabung dengan tim kami? Tim kami telah mengambil misi penyerbuan Dungeon, namun tim kami kekurangan satu orang pelayar." Dengan wajah imutnya Gansong mengatakan, "Terima kasih banyak. Akhirnya aku bisa mendapatkan sebuah tim." Namun diperlihatkan akan kemunculan Luocheng dan ketua guild. Ia pun berkata, "Apa kau sudah menyiapkan semuanya?"
Luoceng pun berkata, tentu saja. Orang-orang kita berada satu tim dengannya. Ketua guild itu pun kembali berkata, saat waktunya telah pas, bunuh dia dan periksa penyimpanan hartanya. Apakah item itu ada padanya atau tidak? Dan diperlihatkan Ganzong yang sudah berada di dalam sebuah mobil. Sambil berpikir, ia berkata, orang-orang ini terlihat sangat mengerikan. Tapi ini aneh, mengapa dia kembali ke Dungeon berlevel rendah? Terlihat mereka semua berdiri di depan Dungeon. Ada pemberitahuan sistem yang terlihat. Nama Fishman by persyaratan level 10 sampai 25. Jumlah orang 5. Misi bunuh bosnya. Ganzong terlihat tersenyum dan berucap, Fishman by, sekarang aku mengerti tujuan mereka kemari. Pasti untuk benda itu. Sin pun memperlihatkan tim Ganzong sudah berada dalam Dungeon. Seketika ketua tim berkata, semuanya tetaplah waspada. Penyihir dan penyembuh tetap berada di tengah. Pertahankan formasi kalian. Terlihat ada sosok manusia kadal dengan mata yang memerah melompat ke udara dan menyerang mereka. Terlihat Ganzong yang berlari menyerang dua manusia kadal. Ganzong pun mengeluarkan sebuah teriakan membuat manusia kadal itu merasa kesakitan. Namun tiba-tiba ada sebuah serangan yang mengarah ke arah Ganzong dan monster kadal. Terlihat sebuah ledakan api yang begitu besar, namun Ganzong berhasil menahannya. Menggunakan pedangnya, Ganzong pun menatap ke arah penyihir yang menyerangnya. Namun penyihir itu berkata, maaf, tanganku sedikit licin. Apa kau tidak apa-apa? Gansong pun mengangkat tangannya sambil berkata dengan tersenyum, aku tidak apa-apa, tapi lain kali lebih baik berhati-hatilah jika ingin melepaskan serangan. Tetapi di dalam hati Gansong berkata dengan tatapan tajamnya, penyihir itu dengan sengaja menyerangku. Apa dia dikirim untuk membunuhku? Selain itu, pria berzirah hitam itu terlihat kuat walaupun aku tahu tujuan dia datang kemari. Ku harap dia tidak bekerja sama dengan para pembunuh ini. Terlihat salah seorang memegang pundak Ganzong. Ayo terus menjelajah dan kita selesaikan Dungeon ini secepatnya, ucapnya. Terlihat mereka kembali bergerak dan melihat sebuah kapal yang karam. Ini pasti ruangan bosnya, ucap salah satu player. Sepertinya para player ini tidak tahu apapun, tapi tempat ini terasa aneh, ucap Ganzong dalam hati. Namun tiba-tiba salah seorang penyihir menyerang Ganzong. Terlihat kaki Ganzong tertangkap dan salah seorang player bertubuh besar menyerangnya. Namun serangannya masih dapat ditahan oleh Ganzong. Namun kembali salah seorang player muncul di belakang Ganzong. Dan ketika Ganzong berbalik, ia berhasil menusuk perut Ganzong, membuat darah keluar dari dalam mulutnya. Dan Ganzong pun terlempar ke arah puing-puing kapal. Apa kalian gila? Kenapa kalian menyerangnya? Ucap Sarah, seorang healer. Namun laki-laki itu berkata dengan tatapan tajamnya, diamlah jika kau masih ingin hidup. Dan diperlihatkan Ganzong meringis kesakitan sambil memegang perutnya. Ia berucap, memakai cara kotor menyerangku dari belakang. Akhirnya kalian menunjukkan tujuan kalian yang sebenarnya. Tiba-tiba muncul pusaran air yang besar. Terlihat ada sosok monster catfish berlevel 20 yang menghancurkan kapal yang ditempati Ganzong berbaring. Monster itu pun melahap tubuh Ganzong. Pria botak itu pun berkata, akhirnya dia tewas. Tapi dengan tiba-tiba, Ganzong kembali muncul dengan mata memerah sambil memegang perutnya. Yang terluka sambil berucap, kalian telah mengincar orang yang salah. Apa kalian tidak terlalu meremehkan aku? Dengan tatapan tajam, Ganzong berkata, sekarang giliran aku yang menyerang kalian. Dan to be continue. Oke kuy, sekian dulu untuk alur cerita part ketiga.
Di part selanjutnya kita akan masuk ke alur pertempurannya. Admin ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.